kali ini saya yang akan mendesak Bapak pertama kali Pak. Mohon izin Pak Anies, saya hanya beri Bapak waktu hanya 2 menit untuk menjawab. Jangan kelamaan mikir ya Pak ya. Oh, jangan kelamaan mikir ya Pak. Dan saya nggak boleh bilang ya waktunya tidak cukup gitu. Wow, siap. Pak Anies, kawan-kawan ingat jaga kondusi Vitas, tunjukkan warga Kalimantan Timur. Pak Anies, dalam pemilu presiden kali ini Pak, katanya kan Jawa ini adalah kuncinya. Bener nggak sih ya kira-kira? Nah Pak, tapi kenapa Desak Anies edisi ke-14 kali ini Bapak justru jalan-jalannya ke Kalimantan bahkan ke kota Samarinda nih. Justru Bapak jalan-jalannya ke Kalimantan Timur. Kira-kira nih Pak, gimana sih Pak? Kok malah main-main ke kota Samarinda? Padahal fokus cari suara ya di Pulau Jawa aja Pak, nggak usah di Pulau Kalimantan. Gimana sih Pak? Kenapa sih Pak? Kenapa pengen kesini tuh kenapa kira-kira? Jangan-jangan Bapak ini mau beli 500.000 hektar lahan ya Pak ya? Gimana Pak? Jangan-jangan mau beli 500.000 hektar lahan? Pak Anies, waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Bapak bernapas. Enggak Pak, ketika Bapak berbicara. Silakan Pak Anies. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi dibilang bahwa kunci adalah di Jawa karena penduduk adalah di Jawa. Mengapa justru malah datang ke Kalimantan Timur, ke Samarinda? Sebenarnya malah inilah menjadi alasan utama bahwa kita kami mendapatkan amanat untuk ikut dalam kontestasi karena kita ingin ada kesetaraan di Republik ini. Dan ketimpangan yang kita rasakan itu adalah ketimpangan yang sudah berlangsung amat panjang. Dan ketika saya sampai ke Samarinda mengingatkan saya, tahun 94 saya mahasiswa. Pada saat itu saya dengan beberapa teman, para mahasiswa juga datang ke Samarinda, datang ke Tenggarong. Kita membuat pelatihan dengan anak-anak muda se-Kalimantan Timur. Dan pesertanya ada yang datang 4 hari lamanya untuk sampai ke lokasi ini, dari hulu waktu itu. Dan di tengah pelatihan seperti itu, persis di tepi pantai begini. Bukan pantai, tepi sungai. Saking besarnya ya sungainya. Saking besarnya. Dan persis ada pengajian begini. Saya menyaksikan di situ anak-anak yang kondisi kesehatannya dari kulitnya segala tidak sehat. Di saat yang bersamaan di belakangnya ada tongkang batu bara yang lewat. Persis. Tongkang batu bara lewat. Karena itu saya katakan pada waktu itu, ini adalah saya menyaksikan dari dekat apa yang disebut dengan ketimpangan. Dan kita tidak ingin ketimpangan itu dibiarkan terus menerus. Kita melihat ini harus diselesaikan. Saya kembali ke sini untuk mengajak warga di Kalimantan Timur. Mari kita bersama-sama melakukan perubahan. Sehingga ketimpangan ini kita bisa selesaikan. Jadi, luar biasa. Saya punya memori ingatan tersendiri dengan kota ini. Apalagi dulu salah satu pendiri bangsa kita, pendiri negeri ini namanya Bung Hatta. Dan Bung Hatta memiliki catatan khusus tentang Samarinda. Apa sampai tuh, Pak? ada motif Samarinda dan saya sengaja pakai kaos dengan tulisan dari Bung Hatta. Apa tuh bunyinya, Boleh dibaca? Pak? Boleh Pak. Apa tak tulisannya? ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Luar biasa.